Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ini sudah hadir semua murid-muridnya? Hadir semua, Bu. Nah, di sini kan Ibu kan baru pertama kali ngajar kalian. Nah, kan ada pepatah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini biar kalian semakin kenal sama Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dita Larasati, bisa kalian panggil Ibu Dita. Ibu dari UNESA jurusan Teknik Elektro, dan di sini Ibu guru mikro teaching kalian. Dan Ibu akan mengajari kalian tentang komponen kendali elektromagnetik. Oke. Sebelumnya di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oh ya. Hadir semua kan ya? Iya, ada Bu. masuk, ada yang bolos, ada yang terlambat? Enggak, Bu. Bagus. Nah, kalau gitu Mas ketua kelasnya silakan memimpin doa pagi ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Sebelum Ibu mulai mengabsen, ini udah bagus ya Ibu lihat, bajunya rapi, seragamnya rapi, dandanannya bagus, terus duduknya juga tapi jarang-jarang nggak terlalu dempeng tapi juga nggak terlalu jauh. Nah, terus Ibu minta tolong dilihat di sekitar bangkunya, mungkin ada sampah, silakan diambil, silakan dibuang di tong sampah dulu. Ya, silakan. Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, sudah ya. Sudah bersih ya, nggak ada sampah lagi di sekitar mejanya. Oke, kalau gitu sekarang Ibu mau absen kalian biar Ibu juga kenal sama kalian. Ahmad Saiful. Hadir, Bu. Ardito Pramono. Hadir. Dwi Nugroho. Hadir. Nur Hidayati. Saya, Bu. Herlambang Tri. Hadir, Bu. Ilham Dwi. Hadir. Muhammad Hendra Sahertian. Saya, Bu. Oktavian Muktianto. Hadir, Bu. Lalu ya, Reviana Monika. Saya, Bu. Rendra Aditya. Saya, Bu. Stefani Putri. Hadir, Apa Bu. sih namanya? Kayak nama anaknya Titi DJ. Terus Yudhistira Wahyu Pratama. Saya, Bu. Hadir. Hadir semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan ke kalian. Di sini Ibu mau ngasih kalian materi dari PowerPoint yang Ibu buat kemarin. Di sini Ibu udah buat materi tentang komponen-komponen kendali elektromagnetik. Jadi apa aja sih yang ada di trainer kendali elektromagnetik itu apa aja? Nah, supaya kalian tahu, mari kita bahas. Nah, anak-anak, ini PowerPoint yang sudah Ibu buat. Tolong diperhatikan dengan seksama. Jika ada informasi penting, bisa kalian catat. Terus nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan di akhir sesi. Nanti Ibu buka sesi tanya jawab. Mungkin nanti ada yang mau bertanya. Oke, Ibu mulai ya.
sebelum kita masuk ke materinya, komponen-komponen kendali elektromagnetik. Nah, di sini yang dimaksud kendali elektromagnetik itu apa sih? Kendali elektromagnetik adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur sistem kerja alat elektromagnetik. Pengendalian elektromagnetik juga digunakan untuk mengatur sistem kerja suatu motor listrik. Nah, di sini ada dua gambar trainer kendali elektromagnetik. Nah, tapi ini trainer yang sederhana ya. Kalau trainer yang di pabrik-pabrik itu beda lagi. Kalau yang di pabrik itu kendali elektromagnetiknya itu sudah skala besar dan lebih rumit dari ini. Kalau ini kan dia lebih sederhana, lebih simple, yang karena dia dibuat untuk pembelajaran sehari-hari supaya kalian juga paham. Lah terus kenapa sih kok kita itu harus belajar kendali elektromagnetik? Fungsinya itu apa? Nah, fungsinya adalah nanti kalau kan kita ini kan SMK ya, SMK. Terus nanti kalian ada yang kuliah, ada yang kerja. Kalau yang kuliah, nanti kalau kalian ambil jurusan listrik, pasti dapat kalian kuliah. Ada mata kuliah namanya pengendalian motor listrik. Lah, di pengendalian motor listrik itu nanti kalian akan mempelajari apa saja sih motor listrik itu, ada apa aja. Terus cara pengendalian motor listrik itu bagaimana. Di situ ada, dan di situ kalian juga akan mendapat materi kendali elektromagnetik ini. Kalian juga akan mempelajari lebih dalam lagi tentang trainer-trainer kendali ini. Terus fungsi lainnya, kalau di pabrik ya, kalau pabrik itu kan sudah skala besar. Jadi untuk mengendalikan suatu sistem di pabrik selain menggunakan PLC itu juga menggunakan kendali elektromagnetik. Jadi kalau kalian sekarang nggak mempelajari kendali elektromagnetik, nanti kalian di perguruan tinggi bingung. Apalagi kalian kalau langsung kerja, kalian tambah bingung. Soalnya dasarannya itu paling nggak kalian harus punya dulu, kayak gitu. Nah, ini komponen-komponen penyusun kendali elektromagnetik. Ini ibu ambil beberapa poin aja. Sebenarnya itu banyak sih komponen penyusunnya. Nah, di sini yang utama itu kontaktor magnet, terus thermal overload relay atau TOR, ada lampu indikator, push button, motor circuit breaker, sama timer. Nah, komponen-komponen yang lain itu juga sebenarnya banyak, kayak saklar, kemudian ada kabel penghubung, terus ada apa itu namanya, emergency, saklar emergency. Nah, kalau saklar emergency ini biasanya adanya di kendali elektromagnetik yang di industri. Jadi kayak misalnya ya, kalau pengendalian pengendalinya itu sistemnya sudah berjalan, terus terjadi suatu kecelakaan kerja. Nah, kita kan karena alatnya itu tadi sudah disetting, otomatis kan dia kan nggak bisa berhenti sebelum selesai settingannya. Nah, saklar emergency ini berfungsi untuk menghentikan proses kerja mesin itu tadi jika terjadi kecelakaan kerja. Oke, next. Oke, yang pertama kita bahas kontaktor magnet. Nah, kontaktor magnet ini merupakan saklar yang bekerja berdasarkan prinsip kemagnetan. Artinya saklar ini bekerja jika ada gaya kemagnetan pada penarik kontaknya. Magnet berfungsi sebagai penarik dan sebagai pelepas kontak-kontak dengan bantuan pegas pendorong. Nah, jadi di kontaktor magnet ini dia ada kontak-kontaknya. Nah, terus yang kedua ada MCB. Nah, di sini siapa yang nggak tahu MCB? Semuanya pasti tahu ya, karena
kalian di rumah kalian juga pasti ada MCB-nya, nggak mungkin nggak. Nah, MCB ini berfungsi sebagai switch atau saklar pembatas arus akibat dari kenaikan daya atau tegangan yang melebihi batas dan akibat hubung singkat. Jadi kalau misalnya terjadi suatu hubung singkat atau dayanya tiba-tiba naik, otomatis MCB ini akan membatasi arus. Jadi kayak pengaman. Nah, oke, yang berikutnya ini TOR, Thermal Overload Relay. Ini salah satu yang penting ya di kendali elektromagnetik selain kontak-kontak atau kontaktor. Nah, TOR ini switch yang peka terhadap suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu yang terjadi melebihi batas yang ditentukan, atau peralatan kontrol listrik yang berfungsi untuk memutus jaringan listrik jika terjadi beban lebih. Nah, di sini TOR fungsinya juga sebagai pengaman ya. Jadi kalau waktu kalian menjalankan trainernya, terus tiba-tiba terjadi konslet atau beban berlebih dan sebagainya, TOR ini yang akan menjadi pengaman. Dia yang akan menghubung atau memutus arus yang mengalir di rangkaian. Oke. Berikutnya lampu indikator. Ini semuanya udah tahu ya, lampu indikator itu biasanya dipakai di mana aja, semuanya ada lampu indikator. Cuman kalau di trainer itu biasanya, kalau di teori ibu ini ya, bukan teori ibu yang ibu tulis di PowerPoint ibu, lampu indikator biasanya dipakai untuk indikasi fasa RST dan alarm, juga sering untuk indikasi proses yang sedang berjalan. Nah, kalau di trainer kendali itu sendiri, indikator itu berfungsi tergantung bagaimana kita menyeting trainer tersebut. Jadi misalnya nih, kita dapat tugasnya itu mengontrol mengontrol motor listrik 3 fasa menggunakan rangkaian star delta otomatis, misalnya kayak gitu ya, star delta otomatis. Nah, terus selain indikator itu kita pakai untuk indikasi fasa RST, lampu indikator ini juga bisa kita pakai buat indikator di kendalinya yang kita setting tadi. Misalnya nih, ibu ngatur lampu hijau ini buat penanda kalau motor itu menyala dalam keadaan star. Terus lampu kuning menyala kalau motor berjalan dengan hubungan delta, kayak gitu ya. Jadi hijau untuk hubungan star, kuning hubungan delta, kemudian merah. Nah, merah ini bisa kita atur, misalnya kalau ibu mau nanti kalau motornya mati, lampu merahnya nyala, itu bisa. Atau mungkin untuk pembatas di timernya ya. Jadi kan kalau star delta otomatis itu kan kita atur timernya juga. Misalnya motor dibuat nyala star dulu selama berapa menit, misalnya 2 menit. Terus setelah 2 menit motor yang tadinya nyala star, dia akan otomatis berubah menjadi hubungan delta, kayak gitu. Jadi yang awalnya hijau nyala 2 menit, setelah 2 menit kuning nyala, kayak gitu. Nah, di selisih antara hijau sama kuning tadi itu bisa kita atur lampu merah buat penanda timernya tadi, untuk biar dia nyala. Jadi buat indikatornya kayak gitu. Terus nah, ini timer.
Timer secara keseluruhan prinsip kerjanya itu mirip sama relay. Yang membedakan hanya ada waktu tunda antar waktu timer diaktifkan dengan koil. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi konstruksi sebuah timer. Ilustrasinya di atas ya, maaf, bukan di bawah. Nah, di sini ada ilustrasinya ya, gambarnya. Jadi di situ ada motor listrik, dia dihubungkan ke rangkaian AC, terus dia nyambung ke kontak coil, terus dia diberi time counter atau timer, durasinya berapa menit untuk menyalakan lampu. Nah, di situ juga ada saklarnya. Terus untuk kalau motornya itu disuplainya dari tegangan AC, kalau lampunya itu dari tegangan DC-nya baterai itu tadi ya, yang ada di gambar. Kelihatan jelas kan? Nah, ini nih yang banyak tombolnya di trainer kendali elektromagnetik, push button. Nah, push button adalah saklar tekan yang berfungsi menghubungkan atau memisahkan bagian-bagian dari suatu instalasi listrik satu sama lain. Suatu sistem saklar tekan push button terdiri dari saklar tekan start. Nah, ini yang di bawah itu ada simbol NO sama NC ya. NO itu normally open, NC itu normally close. Nah, untuk push buttonnya ini sendiri kalau di trainer kendali elektromagnetik itu sama kayak lampu indikator tadi ya, tergantung gimana kita nyetingnya. Jadi gimana kita menghubungkan titik-titik dari NO NC ini tadi ke push buttonnya. Jadi kita bebas milih, misalnya NO nya mau aku sambung ke yang merah atau ke yang hijau, itu bisa. Sekian presentasi dari Ibu. Bagi yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Nggak ada yang tanya. Udah jelas semua ini. Sudah paham semua, nggak ada yang tanya beneran. Kalau nggak ada yang tanya, Ibu kasih pertanyaan. Ibu udah siapin pertanyaan spesial buat kalian. Oke, kalau gitu Ibu yang kasih pertanyaan ya. Nah, tadi sudah Ibu berikan materi untuk kalian tentang komponen pengendali elektromagnetik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas antusias dan perhatian dari siswa-siswa semuanya, mau mendengarkan presentasi Ibu dengan baik, terus kemudian kalian tidak ngomong sendiri, kalian tidak berisik, pokok baguslah. Terus sekarang Ibu ada 2 tugas untuk kalian. Tugas yang pertama itu tugas individu berupa LKS, jadi kalian mengerjakan LKS secara individu. Kemudian tugas yang kedua itu ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ini nanti Ibu kasih kalian job sheet yang bisa kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Nah, ini LKS yang sudah Ibu siapkan beserta lembar kerjanya, yang nanti kalian bisa langsung jawab di sini ya hasilnya. Terus nggak boleh diskusi sama temennya, nggak boleh tanya-tanya, apalagi contekan. Oke ya. Pre-memori, anggap semua siswa sudah mengerjakan LKS dan anggap semua siswa sudah mengumpulkan LKS. Oke, sekarang
tugas yang kedua yaitu job sheet. Nah, di job sheet ini kalian ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok berisi 4 orang. Dan di sini untuk anggotanya ibu random aja. Sudah ibu buatkan biar adil, karena kalau nanti kalian pilih sendiri takutnya nanti kalian pilih-pilih kelompok. Ibu nggak suka kayak itu, nggak bagus. Oke. Untuk kelompok 1 ada Dwi Nugroho, Nur Hidayati, Herlambang Tri, dan Oktavian Muktianto. Ya. Untuk kelompok 2 ada Ilham Dwi Putra, Reviana Monika, Muhammad Hendra Sehertian, dan Rendra Aditya. Untuk kelompok 3 ada Ahmad Saiful, Stefani Putri, Ardito Pramono, dan Yudhistira Wahyu Pratama. Nah, job sheet-nya ini. Silakan perwakilan kelompoknya mengambil job sheet ini, kemudian kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit, silahkan didiskusikan. Kemudian nanti perwakilan anggota kelompoknya silakan maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, pre-memori, anggap semua kelompok sudah selesai berdiskusi dan waktunya kelompok 1 untuk presentasi. Oke, kelompok 1 ibu persilakan untuk presentasi di depan. Pre-memori, anggap kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 ibu persilakan maju ke depan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Pre-memori, anggap kelompok 2 sudah selesai. Kemudian selanjutnya kelompok 3 ibu persilakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Pre-memori, anggap kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, karena tadi sudah maju semua perwakilannya, sudah presentasi semua, ibu ucapkan terima kasih. Presentasi kalian tadi bagus-bagus, semuanya bagus. Terus mungkin ada sedikit tambahannya dari ibu, kayak untuk kelompok 1 tadi itu kurang detail di penjelasan komponennya. Tadi kalian komponennya itu kalau menurut ibu ada komponen yang terbalik. Kalian menggambarkan komponennya tadi ada yang terbalik. Sebentar, ibu tunjukkan ini aja, ibu tunjukkan yang benar kayak gimana ya, jadi biar kalian semua gak salah paham. Nah, di sini ibu minta perhatian dari semuanya ya, biar biar nggak ada salah persepsi. Nah, di sini ibu tunjukkan jawaban dari job sheet-nya yang benar itu kayak gimana. Jadi kalian itu biar nggak salah persepsi, biar kalian itu nggak salah menerima informasi. Untuk gambar rangkaian yang benar itu yang seperti ini ya, untuk rangkaian kontrol dari sebuah motor dengan sistem DOL atau Direct Online. Nah, seperti ini, dari sumber 220 volt masuk ke MCB, kemudian ada fuse ini di sini, ini dia tor ya, yang ini tor. Kalau ini MCB. Dari MCB masuk ke tor, kemudian ada dia masuk ke push button stop, kemudian di push button stop dia masuk ke push button start. Nah, dari push button start itu baru dia masuk ke kontaktor dan ke lampu indikator, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di rangkaian ini, kalau
push button stopnya itu dia berfungsi untuk menghentikan rangkaian. Beda sama tor. Kalau tor itu dia sebagai pengamannya ya. Gitu. Terus nah, untuk rangkaian dayanya lah, ini tadi ada yang kebalik ya. Sebenarnya nggak kebalik sih. Tadi kelompok 2 kalau nggak salah. Itu gambar K1-nya itu di sebelah kanan sini. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa sih di sebelah kanan, tapi kalau standarnya itu di sebelah kiri. Seperti ini. Jadi lebih baik kalau gambar disesuaikan standarnya ya. Sampai kayak tadi. Nah, seperti ini. Jadi dia dari sumber RST netral. Dia masuk ke rangkaian, masuk ke MCB. RST masuk ke MCB. Kemudian dari MCB masuk ke kontaktor. Setelah kontaktor masuk ke tor. Itu juga gitu, jangan kebalik ya, bisa mungkin jangan kebalik, gambarnya disesuaikan standar. Seperti ini. Oke, bisa dipahami. Nah, karena ini jamnya sudah mau selesai, jamnya sudah mau habis, jadi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua, dan Ibu harap kalian tetap seperti ini ya ke depannya, kayak jangan sampai terlambat, terus pakaiannya itu yang rapi, yang bagus, terus duduk itu juga jangan terlalu dempet. Dan kalau di sela-sela bangku kalian lihat ada sampah, sebisa mungkin sebelum gurunya meminta kalian mengambil, kalian ambil, terus kalian buang ke tong sampah. Jadi kebersihan di kelas itu juga tanggung jawab kalian, harus kalian jaga seperti itu. Terus ibu juga terima kasih karena kelas kalian itu bagus sekali, sangat aktif, sangat mengikuti pembelajaran ibu dengan baik. Terus kalian juga tadi presentasinya bagus, walaupun ada beberapa yang kurang, tapi harapan ibu bisa diperbaiki ya, bisa dipelajari lagi supaya kalian juga lebih paham, karena materi kendali ini sangat penting untuk kalian ke depannya. Seperti itu. Oke, nggak usah panjang-panjang. Mas ketua kelasnya saya persilahkan untuk memimpin doa mengakhiri kelas. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, oke. Sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan atau ada salah kata dari Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.